So in the blue ribbon Nitya Mandala zone, we found this little subversive warung where cult hero Wayan Juniata, we were performing tonight at the Dapur Olah Kreatif at the Warung Tresni, where the Gondrong Taman Sari Jogja have retired. Waiting for the big crowd. It's sort of going to be like Frank Sinatra at Woody Allen's jazz club sort of thing. The crowd's heating up. The Banana Llama has come. Oh, Loki, Putu Lonchat. And the crowd's totally from tourist domestic. Big crowd. It's about to start. This is the owner of Dock. This is their 47th night. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu semua warga Indonesia, sebangsa dan setanah kusir. Oke, terima kasih. Sekarang ritual pertama dari Dock sebelum kita bakalan menghajar habis saudara saya Jun, beberapa bulan blues dulu. Tanya anget deh. Weren't you there? Karena beliau dikenal seperti ini, ada buku-buku bungling, nanti akan kita bikin di kuis. Siapa yang tahu ukuran lingkar kepalanya Jun, nanti dapat 1 meter. Jun dikenal sebagai orang yang selama ini tidak pernah jelas agamanya, tapi intinya dia sangat baik hati, suka menabung dan pintar mengerjai kita semua di sini. Jun, kita mulainya Jun. Nama Bali Wan panjang. Nama saya tuh Sri Iwayan Kilang Pemomai Bali belakangnya. Belok Ajum Lengah Ingu. Tapi aku kok mau protes nih sebenarnya tadi sama Cece itu. Bajingan tuh biasa kalau orang Katolik itu mimpin doa disesuaikan dengan dirinya gitu loh. Jadi Katolik, Islam ini kan monoteis, Tuhannya cuma satu gitu kan. Jadi berdoa selesai. Kita yang Hindu belum selesai nih gitu loh. Bayangin itu, ada 9 pura besar di Bali. Itu kan sudah ada Betaro, wakil Betaro, asisten Betaro kan. Ada puluhan lagi pura-pura kecil gitu loh. Itu kalau kita nyebut kan setengah jam baru selesai gitu loh. Jadi besok-besok karena kita mayoritas di sini berhak menindas kita yang Hindu itu. Minimal doa di Bali itu harus sejam gitu. Pang sakit jetnya lagi nyanyi gitu. Pejantan yang sama. Dan ini realnya kaung ini memang dieret, ditarik tiap hari. Tidak ada bangkung yang mendatangi kaung, kaungnya yang mendatangi bangkungnya gitu. Tanya di sana. Nah, iya nyewa bayar sampai gitu loh. Artinya apa sebenarnya? Sebenarnya secara alami memang cowok itu takut kok sama cewek gitu. Kalau bener ada cowok berani nggak pulang bawa selingkuhannya, ngomong sama istrinya, "Ma, sile kamarnya." Dan selesai melakukan hal itu, apapun hal itu adanya, kemudian ngomong sama istrinya, "Ganti kopi yang jadwal." Jadi salah satu hal paling berat yang menurut saya sekarang jadi masalahnya Bali adalah kegagalan mentransformasikan agama Hindu ini. Ini kan agama kuno gitu loh. Orang Hindu kan bangga kali bilang, oh agama kita agama paling tua di dunia. Asal tua artinya pikun gitu loh. Ini yang tak pernah disadari kan sama anak muda Hindu, oh, agama saya paling tua lah gitu. Iya makanya paling pikun juga gitu loh. Nah terjadi kegagalan transformasi. Bali ini kan ada siklus 500 tahun. 500 tahun Markandeya datang bawa ajaran baru, 500 tahun kemudian Kuturan memperbaikinya, melakukan reinterpretasi, 500 tahun kemudian ada Nirarte yang melakukan reinterpretasi. Masalah benar atau salah reinterpretasinya, tapi kita melihat ada figur yang menjadi otoritas yang mendorong agama ini berubah, entah menuju kemajuan atau kemunduran. Ini yang saat ini tidak ada di Bali. Semua tokoh agama yang kita miliki sekarang
sibuk dengan sisi performance agama kita, agama Hindu. Sibuk dengan apa yang diucapkan dengan sangat hebat oleh Muhammad Sobari sebagai kesalehan ritual. Kesalehan sosial nggak ada yang ngurusin, gitu loh. Orang-orang tua kita tidak makan, tidak minum, tidak memiliki cukup uang, ditelantarkan di rumah, mati, cukup gaenang badai tumpang 21 kan gitu. Tapi pas hidupnya nggak ada yang ngurusin. 150.000 ada kakak miskin di Bali dan nggak diurusin oleh desa adat. Malah kalau nggak bayar peturunan diusir, disepekan. Banyak kali anak-anak muda Hindu yang tidak mampu sekolah. Pada saat yang bersamaan desanya mampu melakukan ngentek linggih, ngabisin uang 3 miliar. Tapi tidak ada satupun tokoh agama yang ngomong gitu. Kalau saya aja orang Bali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan gitu loh. Banyak nih orang yang care sama Bali, sama Dewi Jaya nih sangat care sama Bali karena kampih di Bali dulu. Dewi Jaya nulis tentang adat waktu ini bagus sekali. ada yang baca gitu, orang Bali enggak. Kalaupun ada yang baca, ada yang peduli gitu. Jadi kita saat ini di Bali masalah besar yang kita hadapi Tuhan karena tidak adanya figur ini gitu. Figur terakhir yang cukup punya otoritas, Ibu Gedong kan sudah almarhum gitu. Sesudah ini nggak ada gitu. Makanya saya percaya bahwa agama Hindu kita ini sedang mengalami kebangkrutan, menuju kebangkrutan. Kebangkrutan secara ekonomi karena jumlah Betaro kita bertambah terus. Betul. Jadi ngajak Kang Ida Betaro tanpa ngenang pejati kan enggak. Apalagi ini ada wacana akan membangun pura di India gitu. Betaro mana yang akan kita bawa ke India gitu. Apakah beliau mampu berbahasa India gitu. Siapa yang akan ngurus pura di sana itu. Belum lagi masalah sulit. Kalau ngentak linggih kan harus nampak sapi. Bagaimana kita nampak sapi di India gitu. Jadi satu kebangkrutan ekonomi karena Betaro bertambah, upacara bertambah, pura bertambah. Sekarang asal ada tonyo dikit sakti di pinggir jalan, gaenang tugu, tambah sakti dia karena banyak yang nyembah, gaenang pura, tonyo promosi jadi udah Betaro. Manusia Bali dari dulu nggak pernah promosi, degradasi terus gitu loh kan. Jadi ini kebangkrutan secara ekonomi. Kita juga menghadapi kebangkrutan secara sosial. Karena tatanan adat yang kita miliki dulu sangat cantik karena memang didesain desa adat itu sebagai lembaga otonom. Kewajibannya sama raja itu cuman nyerahin orang kalau perang, nyerahin upeti. Tapi seluruh simo, seluruh perarem, seluruh awik-awik itu otonomi milik desa. Desa yang menentukan. Sistem ini tidak cantik lagi di masa sekarang gitu loh. Perlu ada sebuah awik-awik yang mengatur keseluruhan Bali karena masalah yang kita hadapi sudah lintas desa gitu loh. Karena desa berpegang pada awik-awik dan konsep tentang pelemahan mereka yang terbatas pada desa. Kalau desa sebelah kena tsunami, desa adat di sini merasa tidak berkepentingan untuk membantu karena bukan keramo kami, gitu. Bukan di wewengkon desa pekraman kami, gitu. Bukan menyentuh kayangan 3 kami, jadi bukan parahyangan kami. Makanya jangan heran tuh daerah pesisir Bali itu pantai hancur, tapi desa-desa adat itu diam. Gitu. Karena itu jadi itu kebangkrutan sosial. Yang terakhir itu kebangkrutan teologis gitu. Kita sekarang menghadapi arus besar radikalisasi Hindu ya. Mulai tampak beberapa tahun yang lalu pada waktu Raja Majapahit cabang Bali itu. Raja Majapahit cabang Bali itu memprotes Swastiastu, lembaga pendidikan Katolik, karena memakai nama Swastiastu. Mereka bilang Swastiastu itu bahasa Sanskrit itu eksklusif milik Hindu gitu. Dan itu suci bahasa itu. Mereka lupa film Blue itu di India pakai bahasa apa kan gitu. Yang mereka lupakan kemudian adalah bahwa hal-hal seperti ini, upaya pemurnian, upaya membatasi mana yang Hindu, mana yang bukan, itu perlawanan dengan semangat kehinduan, Hindu Bali sendiri. Hindu Bali ini kan agama paling santai dan paling, ini tesis saya sebenarnya. Agama Hindu Bali, bukan Hindu India lah. Hindu India saklek kan, jelemane saklek, filmnya saklek. Hijau ada film 4 jam mereka negak boleh kan, film India kan gitu loh. Sorry Rio. Rio kan senang kali India soalnya. Agama Hindu Bali adalah agama paling santai dan terbuka di dunia. Santai itu apa? Santai karena sebenarnya kita tidak punya tekanan.
Orang Katolik tuh begitu lahir udah bawa dosa asal. Adam dan Hawa pindah menceklik. Seluruh umat manusia sekarang menanggung dosa awal. Orang Islam dari lahir sudah banyak beban. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Hindu dia mau SD belajar. Dan saking santainya kita kan agama yang tidak mengenal surga. Amben memukul, majar-ajar. Nah, Bali kan pelinggi ketek-keteknya gitu. Hidup Betara Sukandar, ada pelinggi hidup Betara Besaki. Itu kan meru untuk para dalam. Para dalam Watu Renggong, dalam Limade, dalam Pemayun yang dianggap berjasa bagi orang Bali dan ya Betara. Jumah raga, Pokar raga, Kumpi raga berjasa kan raga, dan dia Betara. Satu karena konservatisme agama yang berlebihan ini gitu. Tiap bulan ada nang entek lagi. Tiap bulan menin pura. Jadi Betara di Bali itu sekarang rata-rata ambean. Paras selam, beres nih paras hitam karena trennya paras hitam dan Made sangat keras itu melawan andesit itu. Duduk Betara sebentar, entar lagi 3 minggu bongkar. Bato merah Yokesara. Merah kayak Yokesara. Dipindahin itu Betara ke Sanggar Tawang Suryo yang dari bambu. Duh, sakit benegak kan. Selesai lagi balik. Ini kita bangkrut secara teologis. Di sisi yang lain kita membiarkan radikalisasi terjadi. Ya, agama Hindu paling top, agama Hindu paling benar. Nah, maksudnya penting sekarang bahwa lahir anak-anak muda baru Bali yang 100% Hindu, tapi 100% juga Hindu Bali gitu. Ini mengutip omongan Kardinal Sugio Pranata kan, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi Bani lagi ini kita berperang terhadap dua kutub ini, konservatisme agama dan radikalisasi agama. Karena kalau enggak, dalam jangka waktu 10 tahun seluruh anak muda Bali, mungkin 80% akan jadi panjah bagi Raja Majapahit cabang Bali. Bengong ya. Tapi ini ngomong kalkulasi Jun. Kita punya 1444 desa adat. Kalau semua bikin bentar lagi rata-rata 2M kali berapa M, itu kan bisa bikin sebuah tempat yang nyaman buat anak-anak yatim piatu. Jangan hanya yatim piatu. Di sini ada Pandi Setiawan dari Anak Alam. Ada ratusan orang yang koreng di mana deh? Di Kintamani nggak ada yang ngurus. Desa adat tampaknya nggak mau berbagi. Kalau itu dikumpulkan kita juga punya rumah sakit internasional untuk ngurusin mereka kok. Sebenarnya yang sering dilupakan para intelektual Bali tentang pariwisata, ada sumbangan terbesar pariwisata pada Bali, yaitu lahirnya kelas menengah Bali. Pariwisata membawa cukup banyak uang ke Bali, sehingga orang-orang Bali yang dulunya bergantung pada tanah sawah, bergantung pada ikatan kesetiaan kepada puri, memiliki kesempatan untuk kerja di hotel, kerja di industri pariwisata yang bebas dari aturan kasta ini. Dan begitu mereka punya uang, kemudian mereka cukup punya uang untuk nyekolahkan anak-anaknya. Lucunya kemudian ironisnya gitu loh, pendukung terbesar konservatisme Hindu sekarang adalah kelas menengah Bali. Kelas menengah inilah yang tiba-tiba berusaha kembali lagi ke zaman gel-gel, ke zaman dalam Watu Renggong. Itulah masa keemasan Bali. Sing tenggak itu loh, tidak dipikir bahwa pada waktu zaman gel-gel kakeknya itu cuma jadi tukang sapu di puri gitu loh. Pada waktu zaman gel-gel kakeknya disuruh nyebrang ke Nusa Penida memerangi dalam dukut gitu loh. Sehingga kena kolera, 2000 mati kena kolera gitu. Tidak dipikir bahwa kembali ke zaman keemasan Majapahit seperti yang dikampanyekan oleh rekan saya yang terhormat Raja Majapahit cabang Bali. Kembali itu ke masa keemasan Majapahit itu akan membawa kita ke zaman di mana masyarakat biasa, orang Jabe kayak saya ini tidak memiliki wewenang kekuatan apapun di muka hukum gitu. Gitu. Mungkin nanti terpaksa saya harus mulai memakai gelar kan. Jadi bagus cocok. Ya Jun, terima kasih juga buat teman-teman ya.